Film ini adalah lanjutan dari Wall Crack pertama yang dirilis pada tahun 2005. Di dalam film Wall Crack bercerita masih tentang pembunuh sadis bernama Mick Tyler yang suka mencari korban-korban baru, di mana ia sangat suka membunuh para turis-turis asing yang berkunjung ke Australia. Apakah pada kali ini bisa ditaklukkan? Bagaimana kisah Wall Crack kedua ini? Yuk simak alur ceritanya. Tapi sebelum itu, kita intro dulu. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua orang petugas polisi yang sedang standby di pinggir jalan. Tak lama setelah itu, terdapat mobil melintas yang hampir melewati batas kecepatan 100 km per jam. Walaupun mobil itu masih di bawah 100 km per jam, polisi itu tetap akan menilangnya. Mereka sengaja menilang pengemudi itu karena mereka sangat membutuhkan uang. Setelah berhasil memberhentikannya, pengemudi itu pun langsung turun dari mobil. Dia bernama Mike. Si petugas mengatakan bahwa Mike melewati batas kecepatan maksimal. Tanpa berlama-lama, si polisi langsung menilangnya. Karena kesal polisi itu menilangnya, akhirnya Mike mengeluarkan senjata snipernya untuk menembak polisi itu dari kejauhan. Salah satu polisi yang mengemudi langsung tewas di tempat. Karena mobilnya tidak bisa dikendalikan, akhirnya mobilnya terjun ke sungai kering. Di sana Mike langsung menghampirinya dan mematahkan kaki polisi tersebut. Tak berselang lama, Mike langsung memutuskan untuk membakar mereka untuk menghilangkan jejaknya. Scene kemudian berpindah pada pasangan muda Jerman bernama Rutger dan Katharina. Mereka menumpang dari satu mobil ke mobil lainnya menuju Walker. Sesampai di Wall Street, mereka melihat pemandangan yang indah. Tak terasa hari pun sebentar lagi menunjukkan malam hari. Mereka pun lalu membuka tenda untuk berkemah di dekat situ. Di tengah malam, Mike secara tidak sengaja melihat cahaya kecil dari kejauhan. Mengetahui hal tersebut, Mike langsung menuju ke cahaya tersebut. Sesampainya di sana, Mike bertemu dengan mereka berdua. Rencananya Mike akan memberikan tumpangan kepada mereka. Tapi Rutger menolak hal tersebut. Karena penolakan itu membuat Mike menjadi marah dan tidak segan-segan langsung menusuk dari belakang. Sementara si wanita langsung dipaksa untuk melakukan enak-enak dengan Mike. Ia mulai membuka dalaman dari Katharina. Di saat yang sama, Rutger bangkit dan langsung memukul Mike dari belakang. Tapi Rutger dikalahkan dengan sangat mudah. Karena mengganggu aksinya, ia pun langsung membunuhnya di tempat. Karena sudah tidak ingin melakukan itu lagi, akhirnya Katharina dibuat pingsan olehnya di tempat. Bangun-bangun ia melihat Rutger telah dimutilasi oleh Mike. Mengetahui hal itu, Katharina langsung berlari dengan sekuat tenaga. Mike yang mengetahui bahwa dia kabur, akhirnya mulai mengejarnya. Sampai di suatu ketika, Katharina ditemukan oleh seorang turis Inggris bernama Paul. Dengan cepat Paul langsung membawanya untuk masuk ke dalam mobil. Terjadi aksi kejar-kejaran antara Paul dan juga Mike. Hingga pada akhirnya mereka menabrak pohon. Dengan cepat Mike langsung mengeluarkan senjatanya dan langsung membunuh Katharina. Mengetahui bahwa Katharina tewas, akhirnya ia berusaha untuk kabur dari Mike. Dengan sangat menyesal, ia meninggalkan tubuh Katharina di pasir. Karena Paul berpetualang sangat jauh, ia pun tersesat dan tidak tahu arah. Karena bensin juga sudah mau habis, ia pun menunggu bantuan di pinggir jalan. Tapi ketika melihat mobil besar, Paul langsung sadar bahwa dia adalah Mike si pembunuh Katharina. Mengetahui hal tersebut, Paul langsung masuk ke mobil dan pergi dari situ. Aksi kejar-kejaran terjadi lagi antara Paul dan juga Mike. Dengan memanfaatkan tanjakan, Paul berusaha untuk kabur. Tapi tiba-tiba ban mobilnya langsung pecah. Ia pun langsung oleng dan hampir saja masuk ke dalam jurang. Tidak tinggal diam, Mike langsung mendorong mobilnya. Mobil Paul pun langsung jatuh ke dalam jurang. Tidak hanya itu saja, Mike sengaja membiarkan mobil besarnya menghantam mobil milik Paul. Berharap Paul akan segera tewas, tapi nyatanya Paul berhasil kabur dari tempat tersebut. Karena sudah tidak punya kendaraan lagi, terpaksa Paul berjalan untuk mencari bala bantuan. Berjam-jam ia berjalan hingga akhirnya Paul tidak kuat dan langsung terjatuh. Karena Paul sekilas melihat rumah, ia pun bangkit lagi untuk menuju ke sana. Akhirnya ia pun sampai di tempat itu dengan tubuh yang sudah amat kelelahan. Untung saja pemilik rumah itu sangat baik dan membiarkan Paul untuk tidur di rumahnya. Paul juga diberikan makan untuk mengisi tenaganya. Tidak hanya itu saja, pemilik rumah menawarkannya untuk mengajak Paul ke kota terdekat. Paul pun setuju dengan hal tersebut. Tapi tiba-tiba Mike datang kembali untuk mencari si Paul. Tidak tinggal diam, si pemilik langsung keluar dengan membawa senjata untuk mengusir Mike dari rumahnya. Mike pun berpura-pura pergi dari sana. Ketika si kakek ingin menaruh senjatanya, tiba-tiba Mike langsung menodongkan senjatanya. Seketika dia pun langsung tewas di tempat. Si nenek juga ditembak yang membuatnya tewas seketika.
Ia mengetahui bahwa tempat ini tidaklah aman. Paul memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Sementara Mike mulai mengejar Paul dengan menggunakan kuda. Dengan bersusah payah untuk menghindari Mike, akhirnya Paul pun tertangkap dan dibuat pingsan. Saat tersadar, Paul sudah berada di penjara bawah tanah milik rumah Mike. Mike sangat marah karena Paul ikut campur dalam urusan Katarina. Oleh karena itu, Paul juga terlibat dalam masalah lain. Saat Mike mau menyiksanya, Paul dengan cepat mengajak Mike untuk menyanyikan lagu-lagu dari Australia. Walaupun berasal dari Inggris, tapi ia memahami tentang Australia. Karena kepintarannya, Mike mengajak Paul untuk bermain kuis atau tanya jawab tentang budaya dan sejarah Australia, di mana jika Paul salah menjawab soal, maka jarinya akan dipotong. Terdapat 10 soal, di mana jika 5 soal berhasil dijawab, maka Paul bisa bebas. Paul berhasil menjawab 2 soal. Ketika soal ketiga berlangsung, Paul menjawabnya dengan sangat benar, tetapi Mike menganggap jawabannya adalah salah. Hal tersebut membuatnya kehilangan 1 jari. Pertanyaan pun dilontarkan lagi pada Paul, tapi jawabannya seharusnya sudah benar, malah disalahkan oleh Mike. Paul pun meminta untuk motong jari pada tangan satunya. Ia sengaja melakukan hal itu agar bisa mengambil palu yang berada di dekatnya. Ketika Mike ingin mengambil minuman ke belakang, Paul diam-diam menaruh palu di sampingnya. Ia pun disiksa oleh Mike telah berkata bahwa Mike suka sesama jenis. Ia pun tidak segan-segan ingin membunuhnya, tetapi dengan cepat Mike langsung memukul wajahnya menggunakan palu. Mike pun langsung melepaskan ikatan yang mengikat kakinya. Setelah berhasil, ia pun berusaha untuk kabur dari tempat tersebut, tapi Paul hanya bisa melihat lubang-lubang kecil. Tidak hanya itu, ia juga melihat banyak bangkai manusia di tempat itu. Di saat yang sama, Mike melepaskan hewan peliharaannya untuk mengejar si Paul. Tapi untung saja Paul tidak tergigit oleh hewan tersebut. Mengetahui bahwa jalan yang tidak memungkinkan, ia pun mencoba untuk bersembunyi. Ia melihat bayangan dan mengira itu adalah Mike. Ketika sosok itu mendekat, ternyata itu bukanlah Mike, melainkan orang lain. Mike dengan cepat langsung mencekiknya dan memukulinya hingga ia pingsan. Di saat dirinya tersadar, ia telah berada di kota dengan banyak luka di sekujur tubuhnya. Tak lama setelah itu, ia pun ditemukan oleh polisi. Di akhir cerita, Paul mencoba menjelaskan tentang Mike kepada polisi. Tetapi polisi malah menuduh Paul sebagai tersangka dalam berbagai pembunuhan yang belum terpecahkan di Wall Creek. Selama penyelidikan, Paul mengalami gangguan mental, dan kemudian dia dideportasi kembali ke Inggris. Scene akhir ditutup dengan Mike berjalan tanpa rasa bersalah, dan cerita pun selesai. Mungkin segitu dulu alur cerita dari film Wall Creek 2. Oke, bagi teman-teman yang mau request film apa saja yang mau dibawakan alur ceritanya, silahkan komentar di bawah. Sekian dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya.